Oke, jumpa lagi dengan saya. Eh, kita sekarang masuk ke bagaimana cara menyelesaikan kata kesamaan kuadrat ya. Nah, ada langkah-langkahnya di sini. Yang pertama, usahakan dulu kata kesamaan mengikuti pola bentuk umum kata kesamaan kuadrat itu. Nah, bentuk umum kata kesamaan kuadrat itu seperti ini ya. X pangkat 2 tambah BX tambah C lebih kecil dari 0, di mana lebih kecil ini merupakan pembagi ruas dari kata kesamaan. Nah, lebih kecil ini bisa saja ada dalam tanda lebih besar, bisa lebih kecil sama dengan, bisa juga lebih besar sama dengan. Jadi kalau sudah dalam bentuk seperti ini, baru kita melangkah kedua, itu kita rubah kata kesamaan menjadi persamaan atau samakan dengan 0 dulu. Untuk tujuannya agar kita bisa memfaktorkannya atau bisa mempergunakan rumus ABC ya. Minimum kita menemukan dulu faktor akar-akar dari persamaan kuadrat itu, di mana nilai dari akar-akar itu otomatis dia menjadi titik-titik pembuat nol ya, atau merupakan titik pemecah nanti dalam interval garis bilangan kita. Selanjutnya ketiga, gambarkan garis bilangan dan bagi interval berdasarkan titik pembuat nol atau titik pemecah tersebut. Keempat, kita buatkan tabel titik uji. Ambil salah satu bilangan X ya dari interval yang telah dibagi dalam garis bilangan untuk diujikan. Nah, setelah diujikan baru kita menentukan penyelesaiannya berdasarkan permintaan dalam bentuk kata kesamaan. Maksudnya permintaan di sana apakah lebih kecil dari 0 ya, apakah lebih besar dari 0, lebih kecil sama dengan 0, atau lebih besar sama dengan 0. Kalau lebih kecil dari 0 berarti bilangan negatif yang menjadi penyelesaian. Kalau lebih besar dari 0 berarti bilangan positif yang menjadi penyelesaian. Kalau lebih kecil sama dengan 0 berarti bilangan negatif dan 0 menjadi penyelesaian. Kalau lebih besar sama dengan 0 berarti bilangan positif dan 0 menjadi penyelesaian. Itu ya penjelasannya. Oke, agar memahami tentang bagaimana menyelesaikan ketaksamaan kuadrat itu, kita masuk pada contoh satu berikut ini ya. Oke, katakan contohnya begitu. Tentukanlah penyelesaian dari ketaksamaan berikut ya. X pangkat 2 dikurang X lebih kecil dari 6. Itu ya, dia belum memenuhi bentuk umum ketaksamaan kuadrat, makanya kita buat dulu dia ke dalam bentuk umum itu. Berarti ini agar 6 ini menjadi 0 ya, berarti mesti dikurang 6. Berarti kedua ruas mesti dikurang 6 ya, menjadikan kita tulis ini X pangkat 2 ya dikurang X kan dikurang 6 lebih kecil dari 6 ini dikurang 6. Nah, secara otomatis nanti 6 dengan 6 ini menjadi 0 kan. Menjadi dia sekarang X pangkat 2 kurang X ya kurang 6 itu lebih kecil dari 0. Nah, sekarang bentuk ketaksamaannya seperti ini. Sudah memenuhi bentuk umum ketaksamaan kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik pemecahnya atau titik-titik pembuat nolnya. Maka kita buatkan dia ini dalam bentuk persamaan ya. Nanti kita faktorkan. Berarti bisa kita tulis begini ya. X pangkat 2 ya dikurang X dikurang 6 itu sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan sekarang. Oke, kita buat begitu sama dengan 0 ya. Berarti ini X pangkat 2, berarti kita letakkan sini X ya. Di sini X. Nah, kita faktor dari negatif 6 atau faktor dari 6 yang ada hubungannya dengan 1, karena B-nya di sini ada 1, tentu 3 dan 2. Ya kan? Lihat negatif 6-nya itu dia bertanda kurang, berarti salah satu dari 2 dan 3 itu harus kurang di sini kan. Nah, di sini kita lihat dia negatif 1, berarti mesti di sini mesti kurang 3 ya, kurang 3 gitu kan. Nah, di sini mesti tambah 2. Ini faktornya ya. Jadi kalau negatif 3 kita kali dengan positif 2, negatif 6. Kalau negatif 3 X misalnya ya, kita tambahkan dengan positif 2X ini menjadi negatif X ya. Maka ini sudah benar faktornya. Nah, sekarang kita sudah menemukan titik pembuat nolnya itu, yaitu ini ya, X kurang 3 sama dengan 0 ya, atau ya X tambah 2 itu sama dengan 0 ya. Berarti sini X sama dengan 3 atau ya X sama dengan negatif 2. Nah, kedua X ini yang disebut dengan titik pembuat 0, dan otomatis dia menjadi titik pemecah di dalam grafik garis bilangan. Nah, sekarang kita buat grafik garis bilangannya ya. Kita gambarkan grafik garis bilangannya.
Nah, katakan ini sekarang garis bilangan. Nah, sekarang kita kasih tanda di X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 2. Itu kan berarti X negatif 2 itu ini ya. Dan ini X3. Artinya kalau X-nya negatif 2 ini kan berarti dia memberi nilai 0 di sana. 0 hasilnya. Artinya kalau negatif 2 kita masukin ke dalam kotak samaan itu dia sama dengan 0. Sama dengan kalau kita masukin 3 ini ke dalam kotak samaan itu nilainya juga 0 ya. Jadi dia menjadi titik-titik pemecah ini ya di dalam interval selang interval pada garis bilangan ini. Sekarang kita lihat ada 3 wilayah nih ya. Oke, wilayah yang ini berarti dia karena tanda kotak samaan kita lebih kecil ya. Berarti ini kan X itu di sini lebih kecil dari negatif 2. Nah, di tengah ini tentu berarti negatif 2 ya, lebih kecil dari X, lebih kecil dari 3. Dan paling kanan ini ya, interval paling kanan ini, selang paling kanan ini tentu X itu lebih besar dari 3. Nah ini. Nah selanjutnya dari grafik garis bilangan ini kita memilih titik-titik uji ya dari ketiga wilayah ini, dan kita ujikan terhadap ketaksamaan kita. Nanti kita cek nilainya apakah negatif atau positif. Nah oke, sekarang katakanlah ini kita sudah buat tabel titik uji ya. Nanti di sini kita pilih X-nya ya dari salah satu dari setiap interval yang telah kita bagi atau kita pecah tadi garis bilangan itu. Nanti kita uji nilainya X itu terhadap bentuk ini ya, pemfaktoran kita tadi, yaitu bentuk dari X pangkat 2 kurang X kurang 6 atau sama saja dengan X kurang 3 dikali X tambah 2. Nanti kita cek tandanya positif atau negatif. Nah misalnya kita pilih dulu pertama dari misalnya ini ya, dimana X itu lebih kecil dari negatif 2. Kita pilih misalnya si negatif 3. Oke, kita pilih negatif 3 di sana. Oke, berarti titik uji kita tulis ini X itu sama dengan negatif 3 kan. Berarti X sama dengan negatif 3. Nah berarti X ini kita ganti dengan negatif 3. Berarti dia negatif 3 ya, kurang 3 kan, dikali negatif 3 tambah 2. Ini kalau kita hitung kan berarti ini menjadi negatif 6 ya. Nah, dikali negatif 3 ditambah 2 negatif 1. Nah, negatif 6 kali negatif 1 sama dengan positif 6. Kita lihat tandanya positif. Berarti wilayah ini itu kalau kita masukkan nilai X ke dalam bentuk X pangkat 2 kurang X kurang 6 ini bertanda positif di sini. Pasti dia bertanda positif. Nah, sekarang wilayah antara negatif 2 lebih kecil X lebih kecil 3, misalnya dari wilayah ini atau interval ini kita pilih X sama dengan 0 ya. Nanti kita ujikan lagi ke bentuk nilai dari ini ya, kita pilih dia sebagai titik uji ini X sama dengan, kita tulis sekarang untuk X sama dengan 0 ya. Berarti ini kan dia menjadi 0 kurang 3 ya, dikali 0 tambah 2 kan, berarti 0 kurang 3 itu negatif 3 kan, dikali positif 2 menjadi negatif 6. Nah ini tandanya adalah negatif. Berarti untuk wilayah ini kalau X ini kita pilih, kita masukin ke dalam bentuk X pangkat 2 kurang X kurang 6 itu dia akan bertanda negatif, itu ya kan, dia akan bertanda negatif. Nah terakhir kita pilih interval paling kanan ini ya, kita pilih misalnya si 4 ini ya, karena 4 itu lebih besar dari 3 ya. Berarti kita bikin sini X itu sama dengan 4 ya. Sama caranya, kita masukin lagi, berarti dia X ini kita ganti dengan 4 ya. Berarti 4 kurang 3 kan, dikali 4 ditambah 2 tambah 2. Oke, 4 kurang 3 itu 1 ya, positif itu dikali 6 ya, sama dengan positif 6 ya. Berarti tandanya positif. Berarti untuk wilayah X lebih besar dari 3, ketaksamaan itu kita pilih X dari X lebih besar dari 3 itu dia akan bertanda positif ya kan. Nah setelah ini baru sekarang kita cek ya, kita tinggal menentukan penyelesaiannya.
Kita cek bentuk ketaksamaan kita ini kan, X pangkat 2 kurang X kurang 6 lebih kecil dari 0 ya, lebih kecil dari 0 ya, atau X kurang 3 kali X tambah 2 itu mesti lebih kecil dari 0 ya, karena permintaannya lebih kecil dari 0 itu harus bilangan negatif. Maka yang memberi hasil negatif dari pembagian garis bilangan itu setelah kita bagi-bagi dengan titik pemecah, yaitu titik pembuat 0 itu ini, maka itu otomatis menjadi himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya itu dalam penulisan himpunan X ya, dimana min 2 ya lebih kecil dari X, lebih kecil dari 3 kan gitu. Oke, dimana X itu elemen bilangan real, semua bilangan yang ada di sana ya, kecuali si negatif 2 dan 3 itu karena lebih kecil. Tapi kalau tadi lebih kecil sama dengan, maka si negatif 2 dan si 3 masuk karena dia pembuat 0 kan. Nah, ini yang penyelesaiannya hanya bilangan negatif. Kalau dalam penulisan selang interval kan, maka begini kan, negatif 2 sampai positif 3 gitu. Nah, kalau dalam penulisan grafik bilangan ini tinggal kita batasin aja nih kan, dari negatif 2, tetapi negatif 2 tidak termasuk sampai 3, si 3 juga tidak termasuk ya. Ini yang menjadi himpunan penyelesaian ini. Begitu cara menyelesaikan ketaksamaan kuadrat ya. Seperti itu kita masuk pada contoh 2. Katakan sekarang bentuknya seperti ini ya. Tentukanlah penyelesaian dari ketaksamaan berikut ya. 3x pangkat 2 kurang x dikurang 2 lebih besar sama dengan 0 ya. Di sini bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk umum ketaksamaan kuadrat, maka tidak perlu kita rubah-rubah lagi ya, tinggal kita faktorkan saja. Maka kita rubah dulu dia menjadi sama dengan 0 untuk menemukan titik pemecah atau pembuat nolnya kan. Oke, berarti kita bikin di sini sekarang ya, di sini kita bikin x pangkat 2 gitu kan, dikurang x dikurang 2 kita samakan dulu dengan 0, baru ini kita faktorkan ya untuk menemukan akar-akar dari persamaan kuadrat itu. Oke, berarti nah sekarang kita fokus di ini ya, faktor dari 2 itu hanya bilangan 2 dan 1 ya. Nah, di sini 2 kan, di sini 1. Nah, hanya masalahnya salah satu mesti negatif. Nah, nanti kita meletakkan nanti faktor dari 3x pangkat 2 itu mesti 3x dan x ya. Oke, kalau kita lihat kan ini salah satu mesti negatif, salah satu mesti positif. Misalnya saja sekarang kita tentukan dulu ini 3x posisi di mana. Kalau misalnya di sini kita bikin 3x ya. Nah, di sini tentu adalah x. Nah, sebelum kita kasih tanda kan. Nah, kalau kita hitungkan nih kan 3x kali x itu kan 3x pangkat 2 ya. Oke, 3x kali 2 ini kan kalau kita lihat menjadi 6x ya kan, berkalian luar namanya. 1 dikali x itu adalah 1x. Kalau kita lihat untuk ini antara 6x dengan x itu selisihnya 5, maka salah ini penempatannya kan. Nah, berarti kita balik aja dia, karena kita mau selisihnya 1 di sini ya. Oke, jadi kita balik sekarang. Oke, berarti dibalik dia. Berarti di sini yang oke ya, sini yang 3x ya kan. Nah, di sini x. Nah, sekarang oke, kalau dikali kan sama saja menjadi 3x pangkat 2. Nah, kalau ini kali dalam namanya kan 3x. Nah, di sini dia 2x. Nah, kita lihat antara 3x dan 2x itu kali luar itu betul 1 selisihnya. Nah, tetapi di sini kan negatif ya. Nah, kalau kita kalikan ulang tadi ini 3x, ini perkalian dalam ya. Perkalian dalam itu maksudnya ini ya, perkalian dalam ini 3x, perkalian luar itu adalah 2x. Nah, supaya dapatnya negatif 1, maka tentu yang 3x nya yang kurang. Maka yang kurang itu di sini x kurang 1, supaya nanti ini menjadi kurang 3x. Di sini yang tambah. Nah, yang ini nanti menjadi 2x, sehingga kurang 3x ditambah 2x nanti menjadi negatif x. Nah, kalau kita kalikan kan negatif 1 kali positif 2 jelas negatif x. Begitu cara memfaktorkannya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ini. Seperti ini x kurang 1 kan,
sama dengan 0 gitu kan. Berarti X-nya sama dengan 1 atau ya di sini atau 3X ya tambah 2 sama dengan 0 kan. Berarti ini 3X sama dengan nih menjadi min 2 ya. Ini dibagi 3 tentunya ya. Jadi X sama dengan ini juga wajib dibagi 3, min 2/3. Nah ini kedua bilangan ini yang merupakan titik pemecah dalam garis bilangan nanti ya kan. X1 dan X itu min 2/3. Nah sekarang tinggal kita gambarkan dia garis bilangannya ya, untuk dibatasi oleh X sama dengan 1 dengan X sama dengan min 2/3. Nah katakan sekarang ini garis bilangannya ya. Oke, sekarang kita kasih tanda di itu X sama dengan 1. Di sini kan ketika X sama dengan 1 itu dia hasilnya adalah 0. Dan ketika X-nya min 2/3, tentu ini ya, min 2/3 itu ya. Oke, jadi antara 0 dan 1 kita ambil 2/3-nya. Berarti di sini ketika di X-nya min 2/3 juga nilainya 0. Nah, sama dengan contoh sebelumnya. Sekarang kita sudah memiliki 3 wilayah ya dari garis bilangan itu ya. Wilayah yang paling kiri itu adalah berarti X itu lebih kecil ya, sama dengan ya, kita mungkin sama dengan karena di soal kita itu lebih besar sama dengan ya dari min 2/3 ya. Artinya nanti dalam penyelesaian itu si min 2/3 itu akan masuk karena dia pembuat 0 ya. Nah di tengah ini berarti min 2/3 gitu kan. Oke, dia lebih kecil sama dengan X ya, lebih kecil sama dengan 1 ya. Dan wilayah paling kanan itu tentu X itu ya lebih besar sama dengan 1 gitu. Nah setelah seperti ini maka tinggal kita mengambil titik-titik yang ada di ketiga wilayah itu, kita masukkan dalam tabel titik uji. Nah, oke, katakanlah ini sekarang tabel titik ujinya. Nah berarti di sini nanti kita pilih X-nya, sini kita hitung nilai dari X kurang 1 dikali 3X tambah 2 yang ini tadi ya, dimana X kurang 1 dikali 3X tambah 2 sama dengan ini ya, 3X pangkat 2 kurang X kurang 2 itu ya. Oke, jadi misalnya kita pilih yang X itu lebih kecil sama dengan min 2/3. Misalnya kita pilih di sini bilangannya adalah negatif 1 ya. Oke, berarti kita pilih di sini X-nya itu sama dengan negatif 1. Berarti kalau kita masukkan ke bentuk itu kan dia menjadi min 1 ya, dikurang 1 dikalikan 3 kali min 1 gitu kan, ditambah 2. Oke, ini menjadi negatif 2 kan. Oke, dikali ya 3 kali min 1 itu kan min 3 ya, ditambah 2. Oke, menjadi sama dengan min 2 dikali min 1. Berarti dia sama dengan positif 2. Oke, tandanya positif. Oke, berarti wilayah ini dia akan memberikan nilai positif gitu kan. Nah sekarang kita pilih antara min 2/3 sampai 1. Nah kita katakan kita memilih 0 ya, maka kita bikin sini X ya sama dengan 0 ya. Berarti X kurang 0 kurang 1 itu menjadi negatif 1 kan. Nah, negatif 1 dikali ini kan 3 kali 0 itu 0 ya, tambah 2 berarti negatif 1 dikali 2 berarti sama dengan negatif 2. Ini tandanya negatif. Berarti di tengah ini dia kalau X-nya diambil di sini berarti dia akan memberi nilai negatif ya pada kotak kesamaan itu. Nah sekarang yang lebih besar dari 1 ya, lebih besar. Misalnya kita pilih si 2 ya. Ya, oke, kalau pilih si 1 itu jelas nanti sama dengan 0. Kita pilih si 2 ya. Berarti kita bikin sini X itu sama dengan 2. Oke. Berarti X kurang 1 ya. Berarti 2 kurang 1 ya dikali 3 kali 2 ya, ditambah 2 gitu kan. Berarti 2 kurang 1 ya. Berarti 3 kali 2 6 tambah 2 itu 8 ya. Oke, menjadi positif 8. Nah kalau kita tulis tandanya sih tentu bertanda positif. Nah berarti wilayah ini dia memberi tanda positif gitu kan.
Nah, dengan hasil ini kita sudah bisa menentukan penyelesaian dari ketaksamaan itu. Oke, karena ketaksamaan kita di soal itu kan 3x pangkat 2 kurang x kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Permintaannya yang lebih besar dan sama dengan 0. Berarti yang menjadi penyelesaian itu adalah x itu harus positif ya, positif dan bilangan 0. Maka ini kan menjadi penyelesaian tuh ini nih. Ya kan? Berarti bisa kita tuliskan sekarang dalam apa namanya? Himpunan penyelesaiannya dalam notasi penulisan himpunan misalnya kan. Itu berarti himpunan penyelesaiannya itu ya kan, itu adalah x ya kan, dimana ya ini kan berarti x itu lebih kecil sama dengan negatif 2/3 gitu kan ya, x itu lebih kecil atau gitu kan, karena ada dua wilayah nih yang terpisah nih. Nih x yang memberikan nilai positif itu berarti x lebih besar sama dengan 1, dimana x itu elemen bilangan real itu kalau dalam penulisan dalam penulisan himpunan. Nah, kalau dalam penulisan selang maka dia menjadi begini. Oke, berarti dia sampai pada bilangan yang negatif tak terhingga ya. Nah, batas atasnya itu negatif 2/3, tetapi negatif 2/3 menjadi penyelesaian ya. Negatif 2/3, maka kurungnya itu mesti kurung siku gitu kan. Menjadi kurung siku seperti itu. Nah, ini atau itu, maka dalam notasi ini kita pakai istilah gabungan ya, gabungan gitu ya. Gabungan, dia bukan irisan ya, gabungan ya. Berarti nanti batas bawahnya di sini 1 kan. Si 1 itu cukup maka seperti ini, 1 sampai bilangan positif tak terhingga. Jadi kalau dalam garis bilangan ini tinggal kita tuliskan aja nih. Kita bikin gini ya, ke kiri ya, gitu, ke kiri. Dia ke kiri arahnya sampai bilangan kira-kira seperti ini lah. Kita bikin di sana ini ya, gitu kan. Sampai bilangan paling kecil ya, dan mulai dari 1 ini maka dia kita bikin kurung siku seperti itu sampai bilangan sampai sangat besar. Ini yang merupakan himpunan penyelesaian dan wilayah ini. Nah, itu ya 2 contoh tentang ketaksamaan kuadrat itu, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami.